Sudah Profesor Max, 10 menit lagi pengantinmu datang. Jangan ngebut, hati-hati di jalan, jaga keselamatan. Aku hampir Asal kamu mati, dia jadi milikku. bahkan mati pun. Qing Yun tak comment ému. Memang dia belum cinta padaku. Tapi aku dengannya, punya seumur hidup. Suatu hari dia akan jadi milikku. Kau, apa maksudmu kamu? Aku tidak seperti anak perempuan tukang kebersihanmu yang malang itu. Aku dan King Yun sudah sah menikah. Benar, aku dan Viva, suami istri yang sah. Sekarang, mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Karena aku tahu. Sayang sekali Xiao Fan, gadis baik seperti dia. Omong-omong, ada petunjuk baru? Kudengar CCTV TKP, semua rusak. Keluarga Ge sangat berkuasa di kota Yun. Bukti. Sudah dibersihkan semua. Apa katamu? Kau sudah tahu pelakunya? Jangan buru-buru terus. Aku sebentar lagi sampai. Bukan maksudku menyindir. Mana ada pengantin di hari pernikahan, naik motor listrik, buat bersih-bersih rumah orang. Order besar kayak villa ini jarang ada. Sendirian bersihinnya capek loh. Capek apanya? Order ini bisa dapat 2.000. 5 tahun. Aku mencintainya 5 tahun. Kenapa kamu yang dinikahinya? Kenapa pilih dia? Sudah Profesor Max, 10 menit lagi pengantinmu datang. Jangan ngebut, hati-hati di jalan, jaga keselamatan. Aku hampir sampai. Tolong. 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 Kamu. Kau ya. Pakai gaun pengantin pun. Ditumpukan sampah ini, kamu tetap tak istimewa. Qing Yun. Qing Yun. Asal kamu mati, dia jadi milikku. Bahkan mati pun. Qing Yun tak comment ému. Memang dia belum cinta padaku. Tapi aku dengannya, punya seumur hidup. Suatu hari dia akan jadi milikku. Xiao Fan. Xiao Fan. Xiao Fan. Xiao Fan. Pacar 10 tahun di hari pernikahan kami. Jadi vegetatif karena kecelakaan. 7 hari setelah kecelakaan. Aku menikah dengan Putri Conglomerate, GE Viva, yang lama mengejarku. Terima kasih banyak. Atas kehadiran Anda di acara putri saya, dan pernikahan dengan profesor termuda dan terkemuka di bidang kedokteran Yunche, Meng Qingjian. Meng Qingyun. Kau pengkhianat. Apa yang kau lakukan? Seseorang. King Yun, kau tidak apa-apa? Meng Qingyun. Xiao Fan baru 7 hari kecelakaan mobil. Masih terbaring di rumah sakit, hidup dan mati tidak pasti, tapi kau malah berbalik dan menikahi wanita ini. Nyonya tua, buka matamu dan lihat dengan jelas. Aku. Identitas apa yang kumiliki? Putri dari Ges Pharmaceutica. Apa identitas putrimu? Seorang gadis pengantar makanan, seorang petugas kebersihan jalanan. Qing Yun buta, baru mau bersama putrimu. Putriku. Meskipun putriku, Xiao Fan, tidak punya identitas atau status. Tapi, demi dia mengorbankan 10 tahun hidupnya. Dulu, keluargamu hanya tersisa kau dan nenekmu yang sakit parah. Xiao Fan Camilla, yang bekerja keras membanting tulang untukmu sekolah, mengantar makanan dan membersihkan jalanan.
membawamu dari seorang mahasiswa desa, sampai lulus doktor, membantumu naik ke puncak. Kau memang naik ke puncak, tapi sekarang dia menjadi koma. Kau masih manusia atau bukan? Bibi. Orang semuda saya. Profesor yang memenangkan penghargaan Nobel kedokteran. Berapa banyak orang yang ada? Lagipula. Aku juga tidak melupakan kebaikannya. Dia si orang. Petugas kebersihan yang tidak kuliah. Harus menikah denganku. Bukankah aku sudah setuju? Jika ingin menyalahkan, salahkan dia, karena tidak punya takdir. Mengalami kecelakaan. Hellion. Tidak mungkin ingin bergantung padaku, dan memintaku merawatnya seumur hidup, kan? Nyonya tua, dengarkan aku baik-baik. King Yun dan putrimu belum menikah resmi. Tentu saja dia punya. Hak untuk memilih kebahagiaannya. Kau. Kau kenapa? Kau. Apa maksudmu kamu? Aku tidak seperti anak perempuan tukang kebersihanmu yang malang itu. Aku dan King Yun sudah sah menikah. Benar, aku dan Fifei, suami istri yang sah. Dasar tua bangka. Surat nikah sah tidak kenal? Katakan. Apa kau sengaja mendekati keluarga demi keuntungan? Kau ingin jadi suami oportunis? Makanya kau bersekongkol dengan wanita ini. Untuk mencelakai putriku di hari pernikahan, kau mau membunuh anakku ya? Meng Qingyun, kau akan dapat balasannya. Omong kosong, penjaga. Buang dia keluar. Meng Qingyun, kau tak punya hati nurani. Kau akan mati menjenaskan. Bagaimana bisa kau mengizinkan orang seperti ini masuk? Aku tahu semua yang hadir di sini. Sekarang memandang rendahku. Pasti mereka sedang mengkacimaki. Menyebutku tak berperasaan. Menghina SI opportunities. Tapi aku tak peduli. Sekarang, mempelai pria boleh mencium mempelai wanita. Karena aku tahu. Penggantin wanita di hadapanku ini. La pembunuh Xiaofan yang sebenarnya. King Yun, pekerjaanmu juga baru dimulai. Kali ini Xiao Fan mungkin sulit bangun lagi. Sudahlah, Profesor Meng. 10 menit lagi pengantinmu akan datang. Aku tak menyerah padanya. Kamu juga dokter. Kamu pasti tahu. Biaya selanjutnya sebesar apa? Sayang sekali Xiao Fan, gadis baik seperti dia. Omong-omong, ada petunjuk baru? Kudengar CCTV TKP, semua rusak. Keluarga Ge sangat berkuasa di kota Yun. Bukti. Sudah dibersihkan semua. Apa katamu? Kau sudah tahu pelakunya? Asal kau mari. Dia akan jadi milikku. GE Fifei. Bahkan jika aku mati. Qu'un chien t'attend mon Saint-Émy. Sekarang dia memang tak mencintaku. Ge Fifei lepaskan dia. Xiaofan. Tapi aku dan dia punya seumur hidup. Suatu hari dia akan jadi milikku. Xiaofan. J'ai fait fei. Xiao Fan Tunggu Aku. Xiaofan. Xiaofan. Apa yang terjadi padamu? Aku ada di TKP. Dengar langsung Gu Feifei melakukan kejahatan. GE Fifei ITU. Dialah pelaku kecelakaan Xiao Fan. Qingyun, Kudengar, Tunenggamyu. Ternyata kecelakaan di hari pernikahan. Aku sengaja datang menjengukmu. Kamu baik-baik saja?
10 tahun lalu, Xiao Fan gagal ujian masuk kampus. Dia ikutku ke kota Yuncheng. Yang berbeda, aku menjadi mahasiswa kedokteran berprospek cerah. Sementara dia menyewa kamar dekat kampus sendirian. Merawatku dengan telaten, sampel, mencari berbagai cara, kerja serabutan, untuk biaya kuliahku. Terima kasih, bos. Semua uang hasil kerjanya dipakai buat uang kuliahku. Untuk melunasi, ambil ini dan biaya operasi nenek. Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Cepat makan mie. Kamu sudah belajar keras, harus banyak makan. Aku ambil sedikit saja. Jangan-jangan kamu juga makan. Selama ini kukira, asalkan kita berusaha keras, aku dan Xiao Fan pasti bisa hidup bahagia. Allô. Sebentar. Habisin dulu makannya. Hati-hati naik motornya. Iya tah, aku pergi dulu. Di tahun kelima bersama Xiao Fan, aku dapat beasiswa SRS Santi Universitas Yuncheng. Lalu, putri grup farmasi Ge yang kaya raya, Mangkol. Meng Qingyun, aku ge Fei menu kamu. Kesialan kami berdua. Jimila. Qingyun. Meng Qingyun. Sudah ku bilang berkali-kali, kalau kau bersama aku, lulus langsung bisa kerja di GSH Pharma. Ada apa yang tidak baik? Nona Ge, sudah ku ulang berkali-kali, aku punya pacar, aku juga tak perlu mengkhianati diri demi karir. Kau punya pacar? Tapi kenapa aku tak pernah lihat kalian ke kampus bersama? Kau bohong. Xiao Fan. Qingyun. Xiao Fan. Nama ini terdengar familiar. King Yun sudah selesai kelas. Aku antar barang. Lihat dirimu, keringat bercucuran. Dangaria. T'as dit à que j'en pu pesano. Di restoran itu sangat kotor. Hati-hati pesan makanan online. Dan orang itu. Orang seperti bau keringat sampah masyarakat. Berani mendekati King Yun dengan jadi kurir makanan. Mahasiswa berprestasi UNIF. Yun. Perkenalkan secara resmi. Ini pacarku, Shen Xiao Fan. Jangan cari alasan. Kau bilang kurir ini adalah pacarmu? Dia pantaskah? Apa salahnya jadi kurir? Dibanding kau yang kuma tahu bersenang-senang. Sehelai rambutnya pun lebih mulia. Kau, Dan. Seumur hidup Meng Qingyun hanya mencintainya. Meng Qingyun. Ku peringatkan, kau pilih dia, kau akan menyesal. Fifai. Aku menyesal. Apa katamu? Aku menyesal 5 tahun lalu. Tak memilihmu. TAPI. Bukannya kau hanya mencintainya? Dulu salah pilih. Kau benar. Keluarga Ge dan kau lebih cocok untukku. Jadi, Fifai, maukah kau menikahiku? Mau. Tentu saja mau. Xiao Fan, karena orang kaya ini tak mau menghentikan kami hingga membuatmu seperti ini. Kalau begitu, aku akan membuat mereka merasakan dimanfaatkan seperti boneka. Nama saya Meng Qingyun. 7 hari setelah mantan istri saya menjadi koma, aku menikah dengan si putri saya yang menabraknya. Kami resmi menjadi suami istri. Qingyun, akhirnya aku menikah dengan 5 tahun. Aku sudah menyukaimu selama 5 tahun. Qingyun, kau memang tahu situasi. Kau rela meninggalkan tukang bersih-bersih itu untuk kembali ke jalan yang benar.
Mei Sufla. Jaga baik-baik, Nona Gu yang manja ini. Ya. GE Fifai. Aku akan berikan malam pertama yang paling memuaskan untukmu, TAPI. Pelangkit. Pelankan ya. Bukan dengan aku. Qingyun. Qingyun. Kenapa kau mengabaikanku? Tadi malam kita, bukan akur sekali? Kalian siapa? Siapa yang izinkan kalian masuk? GE Fifai. Kenapa kau perlakukan aku begini? Kau siapa? Siapa yang mengirimmu? Siapa yang suruh jebak aku? Dasar Bajingan. Tak malukah kau? Tak tahu malu. Akan kuhukum kau. Kuberikan rasa malas, kuberikan kehinaanmu. Berhenti memukul ayah. Qingyun adalah profesor termuda sepanjang sejarah Universitas Yun yang pernah dimiliki universitas. Kau menikah dengannya, masih tak tahu menghargai. Kau mau membuatku mati marah. Go. Mertua. Banyak orang sedang melihat. Semua bubar. GE Fifai. Bukannya kau bilang sudah menyukaiku 5 tahun? Inikah caramu memperlakukan aku? Qingyun. Bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Apa karena aku berasal dari desa? Kau mengenal aku seperti ini? Suzapeya baru bisa menarik Meng Qingyun si bibit unggul ke kapal keluarga Ge kami. Jangan sampai karena hal ini membuatnya dengan keluarga menjadi ronggang. Qingyun, aku difitnah. Pasti junior-junior yang menyukaimu. Mereka yang memframingku. Mereka iri padaku. Suda Berbuam et Malucan masih berkilah di sini. Ayah. Menant tucu. Hal ini, ça la fait fei. Tapi anak muda. Suka bersenang-senang. Tapi tenang saja. Ayah di sini. Ayah jamin padamu. Dia takakan mangulangilagi. Ko. Mafkan dia kali ini. Qingyun, aku benar-benar sadar salah. Maafkan aku. Begini, Qingjian. Aku akan memberikan 5% saham Fei Fei di Ge Group. Sebagai permintaan maaf. Bagaimana? Kalau. Baiklah. Kalian berdua bisa berbincang. Fei Fei. Minta maaf yang baik pada Qingyun. Qingyun, asal kau mau memaafkanku, aku akan menuruti semua perintah. Fifai. Jangan kecewakan aku lagi. Untuk menghadapi wanita yang tergila-gila cinta, cukup dengan sedikit trik. Dengan begitu, pertama, dia akan malu, tak berani mengajakku tidur bersama. Kedua, karena merasa bersalah, dia akan memberiku lebih banyak kompensasi uang. Tak hanya akan mempermainkan keluarga Ge hingga babak belur, tapi juga menggunakan uang mereka untuk menghidupimu selamanya. Dasar sampah, bagaimana bisa kau dipermainkan pria? Bodoh. Bagaimana bisa kau dipermainkan pria? Kamu bisa di malam pengantin kawin dengan pria penghibur? Dilihat banyak orang. Kau mempermalukan keluarga Ge. Mana muka kita? Bukannya ada ayah? Dengan ayah di sini, siapa berani bicarakan? Ge Fei Fei jelek? Tentu, keluarga Ge di Yuncheng sangat berpengaruh. Semua orang harus hormat padaku. Ayah memang hebat. TAPI. Saat pernikahan, ayah terlalu kasar padaku. Kau tak mengerti, tak peduli kau sembrono di luar. Sekarang Meng Qingyun, Raja Farmasi Yuncheng. Grup farmasi Ge butuh dia, dan jaringan medisnya. Aku juga lulusan kedokteran. Kenapa tak dihargai? Berani kau bicara. Dulu, aku Suzapeya, menggantikan quotation Xiaofan. Masuk Universitas Yuncheng, lihat diri, hasil belajar seperti apa? Xiaofan. 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 Ada apa? Senang sekali. Aku. Diterima jurusan kedokteran klinis. Di Universitas Yuncheng. Kau kenapa? Siapa yang nakal? Saya tidak lulus universitas. Tidak mungkin, kita cocokkan jawaban kemari. Pasti lulus. Tapi sudah cek berkali-kali. Namaku tidak ada di daftar. Mof Qingyun. Aku ingkar janji. Aku tak layak untuk... Tidak ada yang tak layak. Kita setara. Tanpa bantuanmu dan paman Syekh menolongku dan nenek. Aku sudah putus sekolah. TAPI. Ikut aku pergi. Fly Hat Yuncheng bersama.
Lihat dunia yang lebih luas. Rupanya, kalian yang cari kuota Xiaofan. Kusuda ambil quota Shen Xiaofan. Dia masih berani muncul. Orang desa ini, seperti tikus bandel, mengganggu. Dia jadi pacar King Yun. Beraninya dia. Terus-menerus, merebut milikku. Jangan marah anak, semua sudah berlalu. Benar juga. Mayat hidup itu. Tak mungkin lagi merebut dariku. Siapa yang izinkan kamu masuk? Emer Meng bilang. Masih kerja sampai malam, terlalu capek. Mau saya antar 2 gelas susu? Ayah. Lihat. King Yun masih ada perasaan pada 5 tahun ini. Tidak sia-sia. Dia tahu harus menyadari kesalahan dan kembali ke keluarga Ge. Aku mau periksa King Yun. Kalian, ayah dan anak ini, menyakiti Xiaofan terus-menerus. Aku pasti akan membuat kalian membayar hutang pada Xiaofan sampai lunas. King Yun. Orangnya mana? Kenapa foto ini pecah? Sudah larut malam. Mau pergi kemana dia? Jangan-jangan. Meng Qingyun. Kukira kau benar-benar bertobat dan jatuh cinta padaku. Tak kusangka kau masih kepikiran sampah. Itu terus-menerus. Sekarang diam-diam menemuinya lagi. Kau bohong padaku. Meng Qingyun, urusan kita belum selesai. Ini tidak sesuai yang kubayangkan. Viva, rumah sakit ini kenapa berisik sekali? Kukira kakek sini untuk menemui. Tolong kecilkan suaramu. Saya dokter. Ini tempat saya bekerja. Jangan selalu mencurigai segalanya. Qingyun, maafkan aku. Aku terlalu menyayangimu. Viva, bukannya sudah kukatakan, dulu aku belum dewasa. Sekarang kau sudah milikku. Hanya kau di hatiku. Waktu itu kau dengan orang lain melakukan hal memalukan. Karena cintaku padaku tahan semua ini. Masih tak percaya padaku? Qingyun, maaf, aku sudah sadar salah. Seharusnya tak curiga padamu. Aku mau bekerja dulu. Pasien vegetatif di ranjang 14. Kondisinya semakin membaik. Sepertinya tak lama lagi dia akan siuman. Pasien vegetatif di tempat tidur nomor 14. Kondisinya semakin membaik. Sepertinya tidak lama lagi dia akan sadar. Benarkah? Dia sampai separah itu kecelakaan. Masih bisa pulih? Iya. Siapa nama pasien ranjang 14? Namanya siapa? Shen Xiaofan. Ya. Ko. Dia melihatku. Kalau dia sadar, semua orang akan tahu. Akulah yang. King Yun akan menceraikanku. Tidak. Aku tak boleh biarkan ini terjadi begitu saja. Dasar gila. Aku sampai kaget. Viva IGE. Kenapa dia belum pergi? Kami sedang membahas pasien ranjang 14 yang mungkin bisa sadar. Tiba-tiba dia mengamuk. Xiaofan. Viva IGE adalah dalam kecelakaan Xiaofan. Begitu tahu Xiaofan berpeluang sadar, maka dia akan Shen Xiaofan. Kalau kau nekat banggan, maka aku harus membunuhmu.
Ge Feifei, apa yang mau kamu lakukan pada pasienku? Aku cuma mau menengok dia. Ge Feifei, dengarkan. Entah apapun hubunganmu dengan Meng Qingyun berdua, Shen Xiaofan sekarang pasienku. Jangan ganggu pasienku lagi. Kellyuer. Aku tidak. Kellyuer. Aku tidak. Hampir saja. Shen Xiaofan, kalau kamu berani, suruh orang jagain 24 jam. Kalau tidak, aku pasti akan cari kesempatan. Bagaimana kondisi Xiaofan? Untung aku cepat datang, hampir terlambat. Oh iya, dia melihatmu? Tidak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Xiaofan, dari awal memang pasienku. Tapi, kalau Ge Feifei sudah nekat begitu, pasti akan coba lagi. Aku tahu. Makanya, aku butuh seseorang untuk bantu aku berakting. Nenek. Meng Qingyun, berani-beraninya kamu kembali. Meng Qingyun, berani-beraninya kembali menemuiku. Xiaofan gadis yang baik hati. Dia bekerja biayai sekolahmu, juga rawat pengobatanku. Bahkan rumah ini. Die Seva Oleg Xiaofan. Kau, bagaimana bisa kau meninggalkannya saat tersulit? Kau membuat keluarga kita Dihina oleh warga desa. Nenek. Jangan panggil aku nenek. Ku peringatkan kau. Kau bukan cucuku lagi. Xiaofanlah cucu sejati. Nenek, dengarkan aku. Dengarkan penjelasanku. Kubunuh si pengkhianat ini. Aku tidak mengkhianati Xiaofan. Apa katamu? Maksudmu tindakanmu ini untuk membela Xiaofan, minta keadilan? Ya, keluarga Ge berhutang padanya. Akan kubuat mereka bayar. Dasar anak bodoh. Kenapa dipendam sendiri? Kenapa tidak bisa dibicarakan baik-baik? Nenek tua sepertiku bisa membantumu. Nenek, aku butuh bantuanmu untuk mainkan sandiwara. Aku. Qingyun, cepat. Ayahmu sudah menunggumu. Sebentar. Pria hebat seperti ini hanya akan jadi milik jika Shen Xiaofan lenyap. Ayo pergi. Kubunuh si perusak ini. Kubunuh kau biang masalah. Kau baik-baik saja? Kau nenek jahat. Jangan. Nenek, Minggala. serang aku saja. Zhenggon Lukai Feifei. Dia sudah menikah denganku. Dialah yang mau kupukul. Semua salah membuatmu meninggalkan Xiaofan. Nenek, pergilah kau. Kubunuh kau si gadis licik. Berani kau pukul aku? Nenek, Kalah. Yang bunuh Xiaofanku. Apa? Shen Xiaofan meninggal? Kembalikan Xiaofanku. Benar sudah meninggal? Pasien ranjang 14 mana? Aku tanya kau. Mas, pagi tadi sudah mangka. Jenazah sudah diambil keluarga. Sudah dikremasi. Benar-benar mati. Berebut pria denganku Ge Feifei. Lihatlah dirimu Shen Xiaofan. Pantaskah mendapatkannya? Qingyun. Aku tahu, kau orang berbudi. Tapi teman masa kecil sudah benar-benar meninggal. Tebahlah. Mulai sekarang, mari hidup berdua dengan baik. Cepat cari tempat, minum bir untuk merayakan. Jenazah sudah diurus. nenek. Aku juga tak tahu aktingku bagus atau tidak. Apakah aku tampil maksimal? Menipu si gadis jahat itu. Nenek bermain peran dengan sempurna. Dia percaya. Kalau dia ingin membunuh Xiao Fan, kita harus bertindak. Mari kita buat skenario. Kimation palsu Xiao Fan. Hanya ini cara menjaganya tetap aman. Rumah sakit Qingyun ini milik ayahku. Fasilitasnya lengkap, tenang saja. Terima kasih. Qingyun, jangan khawatir. Ibu Xiao Fan. Sudah kuatur semuanya.
Dia akan berpura-pura membawa Abu Yenatsa pulang ke desa. Xiao Fan sudah merawatku bertahun-tahun. Sekarang giliran nenek yang merawatmu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Asalkan tidak melanggar hukum, nenek mendukungmu. Benar, Qingyun. Kami semua mendukungmu. Setelah masalah keamanan Xiao Fan terselesaikan, langkah berikutnya adalah membuat ayah dan anak itu bermusuhan. Qingyun. Kenapa hari ini berdandan tampan sekali? Apa mau mengajakku jalan-jalan saat liburan? Bukan, aku ada acara lain. Malam ini tidak pulang makan. Qingyun. Malam penggantian dulu. Sudah lama berlalu. Shen Xiaofan juga sudah meninggal. Kenapa kamu masih enggan menyentuhku? Jangan-jangan kamu selingkuh lagi? Nona besar. Kaget sekali. Sudah ketemu. Tuan muda hari ini datang ke hotel ini. Ngapain ke hotel kalau tak ada urusan? Ada apa? Nona besar, jangan bergerak. Mister 3 muncul. Dasar kau, Meng Qingyun. Berani selingkuh di belakangku. Tidak boleh. Qingyun paling benci wanita gegabah. Dia sudah marah berkali-kali padaku. Aku tak bisa sembarangan bertindak lagi. Tunggu Qingyun pergi. Nanti ku habisi kau. Nanti aku datang lagi menjenguk. Aku penasaran ingin tahu wanita seperti apa yang berani merayu suamiku Ge Feifei. Kalian cari siapa? Kau ini, wanita yang merayu suami orang. Halo mertua. Pak Su dari grup Shanghai yang akan Bapak jemput. Sudah kami atur baik. Sekarang saya datang menjemput. Siapa kau? Aku sama sekali tak kenal kamu. Siapa aku? Aku istri Meng Qingyun, Putri Sulung Gusher Pharmaceuticals. Gusher Pharmaceuticals. Sebelummu merebut suami orang, nggak cari tahu dulu siapa empunya? Buka baju wanita tua itu, lepaskan bajunya, biar dia tak akibat merebut suami orang. Sayang, jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Sudah kubilang, aku dan Profesor Meng bukan hubungan seperti itu. Profesor Meng, jangan kira kau sekarang teriak slogan muluk-muluk. Aku akan percaya. Yukapan si riba lisik sepertimu. Tampar dia. Aku sarankan kau berhenti. Mizayaku takkan berakhir baik. Sekarang wanita simpanan sudah berani bersikap kasar? Kau sok jagoan ya. Ge Feifei. Aku Gwen Bin ayahmu, investor yang diundang dari Haicheng. Kau akan menyesali penghinaanmu. Nona muda, Tuan sedang sibuk urusan perusahaan, investasi akhir-akhir ini. Apa yang dia katakan, jangan-jangan benar? Kalau tak percaya, ambil saja HP-ku, telepon ayahmu untuk konfirmasi. Masih bilang tak ada hubungan, baru berpisah, sudah meneleponmu lagi, tutup mulutnya.
Kakak Sumei, sudah bekerja keras. Sudah istirahat cukup, aku segera datang menemui. Meng Qingyun Meng. Bagus. Sudah bekerja keras. Kalian berbuat apa sebenarnya? Begitu bekerja keras. Bertemu sekali sehari tak cukup. Dia mau mencarimu lagi. Sudah kukatakan, aku datang urusan bisnis. Kau bohong. Kibekin kau. Kulit wanita tua seperti Tian dia. Aku sarankan kau berhenti. Qingjian. Kali ini berkat menerima Nyonya Sumei dari Haicheng. Dia pengusaha dengan aset triliunan. Jika kerjasama ini berhasil, keluarga Ge kita akan langsung melesat. Di sini. Ayah mertua sudah datang. Kamar istirahat Nyonya Su di sini. Berani merebut suamiku. Perempuan tak tahu malu. Ge Fei. Kau ngapain? Fei. Apa yang kamu lakukan? Ayah, Wen Bin Ge, cepat selamatkan aku. Anak durhaka. Ayah, kau dorong aku demi wanita ini? Maaf, Kak Sumei. Ya, maaf, Direktur Su. Director Su. Dia benar-benar datang urus bisnis. Ini salahku mendidik anak. Mafkan Kebodo Onseya, Empuniak. Maafkan. Kenapa aku harus memaafkan? Aku tidak tahu. Aku sungguh minta maaf. Ayah, tolong aku. Wen Bin Ji. Berani kau. Awalnya mau tamparmu. Tapi tanganku sakit. Bagaimana menurutmu? Maaf, aku tahu salah. Aku benar-benar tidak sengaja. Kau maafkan. Bukankah kau paling sayang suamimu? Qingyun, kamu saja. Tamparan ini kau yang lakukan. Tidak boleh. Qingyun. Jika kau tidak menampar Fei Ge hari ini, jangan harap keluar dari sini. Ayah mertua. Pukul. Xiao Fan. Tamparan ini. Atas nama kamu. Ge Bin, saya umumkan. Grup Zhenhai menarik investasi di perusahaan farmasi keluarga Ge. Dan aku dengan perusahaanmu. Belum selesai. Kakak Sumei, aku antarkan kakak keluar. Dasar sampah. Ku tahu tidak. Berapa lama aku persiapkan investasi ini, sekarang kau hancurkan semuanya. Comme à la bique un musu, un tu keluarga Ge. Aku kan tidak tahu. Aku tidak sengaja. Sungguh menyebalkan. Tak kesengke kuma, karena seorang perempuan tua bisa membuat hubunganku dengan ayah dan Qingyun rusak begini. Sudah seharian, ayah masih tidak mau temui aku? Iya. Hancur. Sepertinya kali ini ayah benar-benar marah. Qingyun juga. Seharian menghilang. Entah sibuk apa. Nona besar. Pergi. Pergi. Ayah mertua. Ayah masih memikirkan sanksi dari grup Zhenhai, cemas? YK. Ini salah Fei Uzik Sumei. Sekarang, semua jalan terhalang. Bisnis tidak bisa jalan. Sebenarnya, aku ada cara untuk bantu keluarga Ge. Qingjian. Memang pantas disebut profesor hebat. Bisa memikirkan rencana bantuan pedesaan. Ide bagus seperti ini. Ayah mertua mungkin belum tahu. Mereka yang sekolah di desa sulit dapat pekerjaan bagus. Program Bantuan Kita ini untuk seluruh kota Yun memberi kontribusi besar. Begitu, aksi baik kita telah menarik perhatian atasan. Maka kita akan dapat lebih banyak program dukungan. Mereka yang pindah ke grup Zhenhai, mitra kerja itu pasti akan mensimpeljuang. Betul kata. Kadang-kadang, pamer itu perlu dilakukan. Jika begini terus, keluarga Ge kita tak perlu khawatir pesanan. Sumei itu siapa? Berani menghancurkan keluarga kita.
Quinzien. Sudah jelas. Kau tulus membantu keluarga Ge. Tidak ada. Cek situasi di atas. Tunggu sebentar. Maaf Pak Bos, saya ketinggalan mobil. Apakah keluarga Ge masih buka lowongan? Ini. Ayah mertua. Daftar kita kali ini sudah penuh. Begitu ya. Saya pergi dulu. Masih kurang satu. Furon. Sekretaris pribadi. Xiao Fan, kau lihat. Karakter baru, Telemungkal. Kabar angin bilang Qing Yun pakai proyek bantuan untuk memulihkan reputasi keluarga Gil. Aku juga harus berbuat sesuatu. Pertama bantu Qing Yun. Kedua, bikin ayah nggak marah lagi. Aku harus kerja keras, biar Qing Yun dan ayah lihat kemampuan asliku. Barang rongsokan siapa ini? Kau. Mesuk Sikereng. Dasar orang tak tahu diri, rebut kursiku. Dia sekretaris direktur baru, Sekretaris Chen. Sekretaris direktur baru. Datangnya kapan? Kok aku nggak tahu? Dia bagian dari tim proyek bantuan desa. Orang desa lagi. Dasar hantu gentayangan. Lama tak muncul ya. Wakil Direktur Qing Yun bilang, kantor ini kan emang kosong. Yang baru masuk, Sekretaris Chen paling cepet naik. Karirnya malah lebih bagus dari kita yang senior. Meng Qing Yun. Meng Qing Yun. Buka pintu. Cepat buka. Nona besar, Wakil Qing Yun sudah pesan. Kau dilarang masuk. Minggir. Ayah. Kok bisa kamu? Wah, tak sangka. Direktur ternyata di kantor, ngerjain hal begini. Lazar Anak Duraka. Kebunu kau suek kampung. Fifai, berani-beraninya perlakukan ibu tiri. Kau sudah lama tahu urusan mesum mereka. Masih membela gadis kampung ini. Dia siapa bagimu? Fifai, ibu tiri direkrut lewat jalur resmi, sesuai prosedur perusahaan, sekaligus menjadi salah satu target program bantuan kami. Ibu tiri. Panggilanmu membuatku mual. Kau buru-buru, cari selingkuhan untuk ayah? Rupanya program ini. Untuk urusan kotor begini. Goshi yang terlihat bermoral ternyata munafik. Tampaknya bantuan pedesaan, tapi pakai nama program kumpul kebo. Kalau begini terus, Reputasi Goshi akan hancur oleh anak durhaka. Kau tega melakukan ini ke ibuku? Berani-beraninya sebut ibumu. Untuk mewujudkan wasiat ibumu, aku mengurusmu sendirian. Tapi kau tak pernah membantu sedikit pun, cuma bisa minta uang dan ngamuk. Goshi, darah dagingku dan ibumu, kau terus menghancurkannya. Goshi. Apa ibuku tahu kau pakai nama Goshi untuk cari selingkuhan? Fifei. Ibu tiri bukan selingkuhan, dia direkrut secara sah. Lajapila. Ayah sudah jomblo bertahun-tahun, berhak mencari cinta. Mohon maaf semuanya. Aib keluarga terekspos, Fei masih belum bisa terima. Goshi Group memperlakukan karyawan Dengenadil. Tak ada nepotisme. Selain itu, gaji bulan ini naik 2 kali lipat. Harap semua tutup mulut soal kejadian hari ini. Bubar, semua pulang. Kembali sini. Siapa bilang boleh pergi? Upload rekaman di HPM yang tadi ke media. Dasar bodoh, aku menyesal punya anak seperti. Menyesal punya aku? Sekarang aku satu-satunya penerus Goshi. Nanti saat tua, kau masih butuh aku merawatmu. Siapa bilang kau satu-satunya penerus Goshi? Di kandunganku, ada penerus lainnya. Apa yang kamu katakan? Kamu hamil anak ayahku? Benar hamil? Suzu, kenapa tidak bilang dari dulu? Baru ketahuan, sudah 2 bulan lebih. Sudah periksa ke orang, katanya, pasti anak laki-laki. Anak dalam perutku ini,
bisa rawat Wenbin di masa tua. Wenbin, anak kita ini pasti lebih baik dari anak perempuanmu, lebih penurut dan patuh. Apa maksudmu? Fifei, Xiao Ma sedang hamil, jangan nakuti dia. Bisa lahir atau tidak, belum tentu. Apa maksudmu? Bagaimana bisa kau mengutuk anak ayahmu sendiri? Ini adik kandungmu. Kau tidak pantas. Minggir. Suzu, kamu tidak apa-apa? Fifei. Fifei. Wenbin, perutku sakit sekali, aduh. Anak kita. Susu, jangan takut. Wenbin, ini anak perempuanmu, dia mau bunuh anak kita. Je fais fei. Aku putus hubungan ayah anak denganmu. Kamu taruh barangku kembali. Berdasarkan apa kau buang barangku? Kenapa kau buang barang? Chairman sudah memutus hubungan ayah anak denganmu. Kau bukan putri perusahaan kami lagi. Wenbin berani sekali kau. Beraninya kau. Jangan lupa Gusher Pharmaceutical. Membangun bisnisnya dari siapa? Dari kerja keras ibuku. Pergi kau. Nonetchen, bayinya tidak terselamatkan. Tak perlu kau lakukan sampai segini. Ini pilihan saya sendiri. Dulu, Kak Xiaofan menyelamatkan dari ayah pemabuk, membawaku kerja di kota. Ini balas budi untuknya. TAPI. Kak Qingyun. Jalan ini aku yang pilih. Perkataan Ji Feifei memang benar. Bayi ini, jika aku tak sengaja menabraknya sendiri, dia tetap akan mati. Dibunuhnya seperti Kak Xiaofan. Suzu. Aku sudah putus hubungan dengan Ge Feifei. Suzu. Bagaimana kondisi anak kita? Mertu. Ayah mertua. Anak istri muda. Tidak selamat. Apa? Dasar bodoh. Ini anak laki yang kutunggu bertahun-tahun lamanya. Ayah mertua. Karena Fifei sudah memutuskan hubungan. Sebagai suami, aku harus mengundurkan diri dan keluar dari Gesi. Tidak. Kenjian. Apa maksudmu? Kenjian. Ku sampai daya berharga. Berulang kali membantu Gesi atasi krisis. Gesi membutuhkanmu. Kalian bercerai. Kau tetap di sini, dia yang pergi. Qingyun, apakah kau benar-benar ingin bercerai denganku? Kumohon, jangan lakukan itu. Aku sudah kehilangan segalanya. Kau tak boleh meninggalkan. Tentu saja tidak. Sejak aku memilihmu, aku adalah suami. Selamanya akan tetap begitu. TAPI, ayah menyuruhku memindahkan semua saham grup G kepada Bodoh, milikku adalah milikmu. Saham ini hanya sementara ku simpan di sini. GE Wenbin sekarang hanya memikirkan istri muda ayahnya. Saham yang kau pegang. Saat ini aku hanya punya 20%. 40% yang dia pegang. Nanti mungkin semua diberikan padanya. Dia tidak akan bisa. Grup GE dibangun oleh ibuku dari nol. Tak mungkin jatuh ke tangan orang luar. Aku bisa membantumu mempertahankan grup G. TAPI. Kau harus membantuku. Bagaimana caranya aku membantumu? Kau harus membantuku merebut kembali semua saham yang dipegang Wenbin. Ayo kita bersama rebut saham ayahmu kembali. APA. Bukankah dia sudah membuatmu menderita? Kau masuk jurusan kedokteran Universitas Yun hanya demi keinginannya. Kau berkorban banyak kantanya. Tapi karena orang lain dia membuangmu. Benar. Kau benar. Aku anak kandungnya. Sekarang demi wanita lain. Dia usirku dari grup G. Dengan hak APA dia berani? Tenang. Sahammu hanya titipan sementara padaku. Setelah menjatuhkan Wenbin, semua saham jadi milikmu. Qingyun, bantu aku, menguasai semua uang grup G, untuk kita berdua. Tapi aku baru di grup G, hanya wakil direktur. Bagaimana bisa kita jatuhkan ayahmu? Aku tahu, grup Genhai. Tolong bantu aku. Dulu kau berbuat itu padaku, hal kejam seperti itu, jangan kira dengan bersimpuh. Aku akan memaafkanmu. Director Su. Aku terlalu mencintai Qingyun, hingga salah paham padamu. Ini kesalahanku. Saat itu aku benar-benar salah orang. Benar, kakak Sumei.
Fei Fei sungguh menyesal. Dia putus hubungan dengan keluarga Ge. Maafkanlah dia. Kau bukan lagi pewaris grup Ge. Mengapa aku harus peduli? Meski grup Ge tidak sehebat grup Shanghai, tapi merekalah pesaing terkuat. Grup Shanghai di Cloud City. Jika King Yun dapat aset grup farmasi Ge, kami beri 15% untukmu. Kami bersedia membagi 15% untukmu. I need to warn Minarik. TAPI. Kenapa kau khianati Ge Wenbin? Dia kan saudara kandung ayahmu. Dia bukan ayah. Sejak dia memilih wanita itu dan mengusirku dari keluarga Ge, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Kakak Su Mei lah yang sekarang bermusuhan dengan Ge Wenbin. Makanya kami datang ke sini. Baiklah. Dalam bisnis tak ada musuh abadi. Aku terima tawaranmu. Tampar wajahmu 10 kali. Sebagai balas dendam. Bukan di sini. Maksudku di tempat lain. Dulu kau tuduhku pelakor. Tapi kabarnya, kaulah perebut suami orang. Yang merebut King Yun dari orang. Apa maksudmu? Maksudku, pergi ke area publik, grup farmasi Ge, yang dilewati karyawan. Umumkan dirimu pelakor di sana, dan tampar wajahmu sendiri. Su Mei, kau keterlaluan. Mengapa menghinaku seperti ini? Kau, Su Mei, keterlaluan kau. Bisa-bisanya kau mempermalukan. Tidak mau? Kalau begitu tidak usah. Kerjasama pun batal. Fei Fei, kakak Su Mei tidak bermaksud menghina. Dia ingin memanfaatkanmu sebagai putri Ge Wenbin untuk menyeretnya ke masalah. Hanya saat reputasinya hancur, Grup Chi baru bisa kukuasai sepenuhnya. Benarkah? Ge Wenbin, kau tidak berperai kemanusiaan. Dulu untuk menarik Meng King Yun. Kau paksa aku jadi selingkuhan. Sekarang demi selingkuhan, kau usir aku. Kau monster. Direktur grup G menggunakan cara-cara hina begini. Asal kau mau. Aku bantu kau ambil kembali semua yang kau inginkan. Aku ini selingkuhan. Fei Fei si tolol ini masih kurang menyiksaku. Di bawah tekanan Zene. Reputasi grup GE baru mulai membaik. Dia membuat masalah lagi. Quinjien, tolonglah aku. Ketua direksi, aku tak bisa. Dulu Anda yang suruh aku cerai. Sekarang dia membenci aku juga. Aku sungguh tak bisa membantu. Ketua direksi, para pemegang saham mau Anda menyerahkan jabatan ketua direksi ke wakil direktur King Yun. Apa? Sekarang reputasimu sangat buruk. Shanghai kembali menekan kita. Agar aku tak tarik dana, kau harus turun tahta. Kamu tidak punya hati nurani? Direktur telah berjuang puluhan tahun untuk G Group. Bagaimana bisa turun tahta? Kebijakan dukungan ini diekspos Ge Fei Fei tidak sesuai realita. Insentif dari pemerintah akan dicabut segera. Kalau begitu kerjasama dengan Shanghai yang berbalik akan kabur semua. Bukan cuma itu. Masalah kita pun akan terungkap semua. Cukup. Jangan lanjutkan. Untuk selamatkan Ge Group, Akurola. mengundurkan diri untuk King Yun. Director, ini tidak tepat. Jean Gandhi Bujuk Lagi. Keputusanku final. Kumumkan. Meng Quinjien. Sebagai direktur baru. Quinjien. Kau adalah penerus yang kudidik. Jaga baik-baik Ge Group. Masa tua kami dan susu. Di tanganmu. Kekacauan seperti itu, apa yang harus dijaga? Su Mei. Ko. Kenal dengan dia bagaimana? Semua yang kalian bicarakan, sudah kurekam semuanya. Dan, aku akan lapor polisi. Apa? Apa? Dazar Bajangan. Kau malah membantu orang luar. Membantu pihak asing. Aku tidak. Bukankah kau sudah memutus hubungan denganku, mengusirku dari keluarga Ge? Aku ini, orang luar sekarang. Ini, kami Terra melaporkan, akan menyelidiki Ge Wenbin dan seluruh mantan dewan direksi. GE Fei Fei. Kau juga terlibat obat palsu. Simua tahu, aku cuma playboy keluarga Ge. Kau tak pernah izinkan ikut keputusan penting perusahaan. Jangan lebakan aku.
Setelah skandal obat palsu ini, nilai pasar perusahaan G akan turun dari 5 miliar ke 500 juta. Inilah akibat uang haram kalian. Anak durhaka. Jika gebangkrut, jerih payahku dan ibumu akan sia-sia. Kau senang sekarang. Masih ada 500 juta. Onta mati pun lebih besar dari kuda. Selama masih di tangan King Yun, lambat laun jadi milikku. King Yun, kau akan berikan sisa saham padaku kan? Benar kan? Kau pikir aku akan memberikannya? Apa menurutmu? Aku akan memberikannya padamu? APA. Fei Fei, apa kamu lupa? Kalian sudah bercerai. King Yun, semua ini kulakukan untukmu. Apakah kau akan mengembalikan sisa uang perusahaan G padaku, benar kan? Bukannya kita sudah sepakat? Sisa uang perusahaan G ditransfer dulu ke Direktur Su. Baru kemudian ke aku. Zhenhai tidak butuh uang receh ini. Aku hanya tidak tahan. Perusahaan G dalamnya kotor, memperdagangkan obat palsu, menyakiti keluarga pasien. Sedangkan aku bekerja sama dengan Zhenhai untuk menyumbangkan semua aset sisa perusahaan G ke bidang medis, untuk bedah, membantu lebih banyak orang. APA. Jadi begini keadaannya. Dasar bodoh. Membantu orang luar menjebakku. T'accusons-ka. Kau sendiri malah terjebak. Bagus sekali, Meng King Yun. Rupanya kau masih mencintai si pengantar makanan itu. Kau menghancurkan perusahaan G. Dasar brengsek. Para pemegang saham. Saya sarankan kalian, menggedakan rapat pemegang saham lagi, memecat si Phoenix Man ini. Saya juga lulusan kedokteran. Saya bisa memimpin perusahaan G. Saya juga ingin melaporkan sesuatu. Saya melapor Go Fei Fei memalsukan ijazah. Dulu, dia Wenbin yang main belakang layar. Menggantikan kuota siswa desa. Go Fei Fei ini bisa kuliah di Universitas Yunnan. Bagus, tambahan satu tuduhan lagi. Saya tidak. Kau bilang saya mengambil jatah orang untuk masuk universitas? Coba tunjukkan buktinya. Suruh dia hadapi saya langsung. Shen Xiaofan si jahat itu sudah mati kaku. Siapa yang mau kau ajak hadapi saya? Dulu, korban penipuan identitas itu adalah tunangan saya Shen Xiaofan. Sekarang dia jadi vegetatif, terbaring di rumah sakit. Apa katamu? Dia belum mati? Kasus penipuan sudah lama. Memang tak ada bukti. TAPI. Para pemegang saham sudah puluhan tahun kenal keluarga G. Mungkin kalian punya bukti? Siapapun yang bisa beri bukti, akan saya pertimbangkan keringanan. Hugh Kemanya. Saya punya bukti. Diam kau. Meng Qingyun. Cuma kasus pemalsuan ijazah, kira bisa jatuhkan saya? Nanti saya keluar. Kau akan tahu akibatnya. Diam. Kau mau dia beberkan semua kejahatanmu? Tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi director. Bagaimana kau tahu? Saya mau laporkan satu hal lagi. Go Fei Fei mengaku sebagai wanita selingkuh. Merusak hubungan kita, tapi dia lupa satu hal. Dia ingin mendapatkan aku. Di hari pernikahanku dengan Xiao Fen. Menschmedai. Menabrak Xiao Fen sampai koma permanen. Go Fei Fei adalah pembunuhnya. APA? Meng Qingyun diamlah kau. Kau cuma orang desa. Aku yang mencintai, membawamu ke posisi sekarang. Kuberi kau uang, kuberi kau kekuasaan. Kenapa kau tak mencintaiku? Berdosa apa aku sampai kau perlakukan begini? Aku orang desa. Tapi aku dan Xiao Fen bisa hidup tenang dan damai tanpa masalah. Bisa meraih semua yang kami mau. Kalianlah orang kaya seperti kalian yang merusak hidup kami. Buat apa bicara ini? Bahkan jika aku yang menabrak gadis desa itu. Kau punya bukti? Kirengar, CCTV di TKP sudah rusak sejak lama. Kalau berani tunjukkan bukti. Kau punya bukti, kau bilang. Dia punya bukti, kau bilang. Cepat katakan, siapa bilang aku tak punya bukti? Accu.
adalah bukti terkuat. Aku adalah bukti terbaik. Kamu baru sadar, jaga kesehatan. Kamu sudah bangun. Kamu sadar, kamu sudah sadar. J'ai fait Fei. Sekarang masih mau ngomong apa lagi? Hancur. Semuanya hancur. Semuanya sudah hancur. Semua ini akhirnya berakhir. Selama setengah tahun ini kamu kerja keras, King Yun. Semua ini untukmu, semua sepadan. Profesor Meng, mau bergabung dengan Zhenhai? Tidak. Aku ingin kembali ke hidupku yang dulu, menjadi dosen di universitas. Mengajar dan mendidik, membantu orang-orang seperti Xiao Fan dan kita yang berasal dari desa, mengubah nasib. Ini yang ingin kulakukan. Akan kuturuti keinginanmu, menyumbangkan semua uang keluarga G untuk bidang medis, untuk penelitian bedah, membantu lebih banyak korban kecelakaan lalu lintas. Kalau begitu, merepotkan. Sebenarnya, ada sesuatu yang kusembunyikan darimu. APA. Aku diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Yu. Camus. Boleh juga. Quelle obéis-tu, Professeur Meng? Mau menerima murid yang agak sepuh? Tidak mungkin, akhirnya kamu nyejejakin mimpi kita dulu. Ayo, aku traktir makan.